semua yang kita, makanya celaka kalau orang itu nggak menemukan flow di dalam hidup, tidak menemukan sengsara ya Mas ya. Sengsara, nah itu celakanya 80% orang sampai mati nggak ketemu untungnya flow-nya. Mas Iwo 20% dari yang nggak menemukan passion. Kalau kita menemukan apa yang kita suka, ya pekerjaan seberat apapun, ya sesulit apapun itu menjadi begitu nikmat ya, dan kita nggak kerasa ngalaminya ya, tiba-tiba kok dari pagi sampai malam kok kita jalani kayak sedetik aja gitu ya, karena menikmati setiap proses itu. Halo teman-teman Kagama Talks, kembali lagi di podcast kali ini bersama saya Gilbran Muhammad Nur. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau tentu adalah salah seorang alumni juga. Kalau nggak salah tadi beliau dari Teknik Mesin Angkatan 88. Ini teman-teman yang dari Fakultas Teknik, apalagi Teknik Mesin, bisa komen di kolom komentar ya. Beliau juga aktif sebagai seorang pakar di bidang marketing, kemudian branding. Mari kita sambut Mas Yuswa Hadi. Selamat siang. Selamat siang Mas Gibran. Ya. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Nah Mas Yuswa Hadi ini panggilan bekennya Mas Iwo ya teman-teman ya. Biar terbranding gitu. Alhamdulillah Mas, sehat ya Mas. Kesibukan belakangan ini apa Mas sebagai seorang pakar gitu? Ya ini tadi sebelum saya kesini saya ngajar di salah satu grup besar ya. Grup besar media di Indonesia ya, tadi jam 2 ngajar sampai jam 4, terus habis itu ketemu LAN ya, lembaga administrasi, kita mau bikin workshop, training dan mau bikin conference ya, terus tadi habis dari LAN sebelum maghrib ke GBK dulu biar sehat. Pace-nya berapa nih Mas? Enggak, saya udah nggak kuat lari, jadi jalan aja, terus kemudian tadi jam-jam 8 ke sini ya, jadi kesibukannya saya nggak jauh dari ya, pertama baca, nulis, sama ngajar ya. Jadi itu kerjaan saya tiap hari. Jadi research ya, karena saya juga ya nulis ya udah 30 tahun saya nulis. 30 tahun ya. Bukunya sudah 80, jadi udah, dan itu nggak ada hubungan dengan teknik mesin semua. Jadi 80 buku itu sejak tahun 99 ya, 1999. Jadi udah berapa tahun ya? Udah 30 tahun ya, lebih ya. Nah itu, belum ya, hampir 30 tahun itu kerjaannya nulis, consulting, ngajar, workshop ya. Tentu saja untuk bisa itu semua baca. Menarik, kita akan harus baca. Tapi satu bidang ya, bidang yang saya nggak bosen-bosen sudah selama 30 tahun. Ya makin lama kok makin seneng gitu ya, maka malah bukan bosen ya, yaitu bidang marketing, branding, business ya, leadership, corporate culture. Jadi itu tiap hari kerjaan saya. Gitu. Tadi kan Mas banyak nyebutin sektor ya. Bisnis, kemudian digital marketing, kemudian dan berbagai macam hal tadi. Apa sih Mas itu Mas? Ya jadi mungkin teman-teman paham ya. Ya jadi saya kebetulan ya SMA 3 Jogja, Padmanaba. Kemudian diterima di Teknik Mesin ya. Ya mempelajari mesin ya, tetapi saya murtad ya. Jadi keluar bukan menekuni mesin, tapi saya kenal waktu lulus itu namanya Pak Hermawan Kartajaya ya. Beliau ini pakar marketing di Indonesia. Saya bareng sama dia 13 tahun ya. Jadi saya sekolah marketing itu bukan di UI, bukan di ITB ya, bukan di Kiloh atau di Harvard ya, tapi melalui beliau, dan menarik karena kalau di kelas kan teori, kalau ini enggak praktek, dan kalau teorinya kita bisa baca ya, tapi bagaimana mengimplementasi teori itu ke dalam lab yang real, yaitu di perusahaan ya, mungkin udah ratusan ya, kalau ngajar mungkin udah ribuan ya, tapi kalau perusahaan saya membantu perusahaan bangun strategi itu udah ratusan saya kira ya, semua bidang ya, sektor, tapi fokusnya di branding, marketing ya, di strategi. Jadi kerjaannya intinya kalau consulting itu mempersiapkan riset, kemudian dari riset bahannya itu kita olah ya pakai brain, terus kemudian kita susun menjadi satu strategi dan nanti disampaikan ke perusahaan dieksekusi untuk menghasilkan value lah, kebijakan dan menghasilkan ya, terutama menghasilkan profit dan revenue gitu ya. Nah, tapi di luar itu juga saya ngajar ya, kayak hari ini saya hampir tiap hari, hampir tiap minggu ngajar, dan ngajarnya memang banyak di corporate ya, di korporasi
ya banyak orang undang saya, ya terus kemudian nulis ya. Kalau nulis dulu saya udah hampir semua ya, Kompas pernah, ya Sindo, Republika, Bisnis Indonesia, tiap minggu nulis artikel dulu. Ketika print itu masih media print masih berjaya ya, tapi sekarang enggak, saya ganti ke Instagram, jadi hampir tiap hari saya posting di Instagram. Topiknya, pembahasannya semua everything about branding marketing, jadi saya enggak pernah ke lain hati, kok masuk ke HR, ke keuangan, enggak, jadi fokusnya hanya di situ gitu. Jadi kemurtatan Mas Siwo ini sangat ekstrim ya. Jadi dari teknik mesin ya Mas. Kita kan bisa asumsikan teknik mesin itu kan penuh dengan angka ya. Kemudian tiba-tiba Mas Siwo bergeser ke ranah yang sangat sosum Mas. Ya, betul. Itu ini menarik. Kok bisa Mas? Bisa cerita nggak Mas? Jadi gini, saya justru ketika background saya teknik, saya punya keunggulan ya. Karena kalau bidang ekonomi, bidang sosial, kebanyakan kan dasar yang pakar di situ kan ilmu sosial, ilmu ekonomi ya. Nah, ketika saya orang teknik masuk ke dunia ini, dan kebetulan ya bisa dibilang guru saya Pak Hermawan itu juga dari elektro, jadi bukan dari sama-sama murtad lah ya. Bukan sama-sama murtad ya. Dan kekuatannya adalah di modeling. Jadi saya keunggulannya kalau dibandingkan mungkin pakar-pakar marketing atau sosial yang lain adalah kemampuan untuk modeling. Ya, modeling itu menciptakan satu framework atau menciptakan satu konsep mengenai sebuah. Jadi kalau kita strategi, ya bangun strategi itu bahasa atau tools untuk menggambarkan strategi itu menggunakan konsep atau conceptual framework gitu ya, atau model. Ya, business model atau conceptual model gitu ya. Nah, itu memang orang-orang teknik, memang orang-orang yang biasanya berhitung itu sangat sistematik dalam modeling logic ya, dalam hal itu. Yang itu menurut saya yang orang filsafat, yang orang hukum ya, yang orang ekonomi, mohon maaf ini untuk yang jurusan-jurusan itu. Biasanya karena mikirnya kan terlalu kan, kalau sosial itu kan luas, yang grand, yang gede, yang kemana-mana nggak keruan makro, gitu ya, liar makro. Gitu ya, makro gitu ya, tapi lemah di detailing, berpikir sistematik, berpikir logik ya, berpikir modeling gitu ya. Jadi saya masuk ke dunia marketing itu kebetulan ketemu Pak Hermawan, itu memang dia yang saya lihat dia itu istimewa adalah kemampuan dia untuk bikin model, bikin conceptual framework yang itu ketika kita consult ya, kita ke perusahaan itu memang saya hampir 30 tahun itu termasuk buku-buku saya itu isinya adalah selalu ada modelnya, ada conceptual framework-nya gitu ya. Nah itu yang mungkin membuat kenapa orang teknik bisa lebih istimewa masuk di dunia sosial gitu. Dia punya kemampuan modelingnya, Mas ya, ketika seorang engineering gitu masuk ke dunia yang relatif sosum gitu kan. Tapi gini Mas, kan meskipun tadi Mas Siwo menyampaikan ada kelebihan ya sebagai seorang engineering, kemampuan modeling dan segala macam detailing gitu. Tapi kan itu tetap saja jenengan belajar hal yang baru Mas. Oh iya, itu ada tips and trick atau buat teman-teman belajar ya? Gini ya, jadi orang sukses katanya kalau dia bisa menemukan passion ya, dan saya percaya itu. Dan surveinya Harvard mengatakan bahwa sampai mati orang ya, 80% penduduk dunia ini, 80% orang sampai mati nggak menemukan passionnya. Ya, jadi orang milih jurusan ya, kayak saya dulu milih fisika, terus kemudian waktu SMA, kemudian teknik mesin. Ya banyak teman saya begitu dia kuliah di teknik mesin ya sudah ngikut arus ya, hidupnya itu di teknik mesin, nggak ada gairah di teknik gitu ya. Tapi ada orang yang passion di situ, ada yang orang nggak passion juga gitu. Saya kalau terus-terusan di teknik mesin barangkali sengsara gitu ya. Nah, tapi proses pencarian kita menemukan bidang yang kita suka itu juga nggak gampang. Makanya itu yang survei Harvard mengatakan 80% orang sampai mati nggak. Harvard ya Mas? Nggak ketemu passionnya. Ya, saya termasuk beruntung, tapi saya juga melalui proses pencarian yang luar biasa sejak SMA sebenarnya. Ketika asal saya Purwodadi. Gerobokan. Ya, kita tahu ya Purwodadi ini daerah yang daerah terisolir gitu ya. Pendapatan per kapitanya nggak tuh tinggi dan di sana nggak ada industri ya. Pertaniannya juga jagung di sana ya. Jadi dari kondisi SD SMP yang agak terbelakang terus tiba-tiba masuk ke Padmanaba ya, SMA 3, itu saya mengalami kayak pencerahan gitu ya. Ketika lihat teman-teman saya di Jogja itu di SMA 3 itu mereka begitu. Malah menurut saya yang istimewa dari SMA 3 itu bukan orangnya pinter-pinter enggak.
Tapi orang pinter udah generik, tapi yang istimewa menurut saya karena mereka tuh kreatif luar biasa ya. Jago drum band, jago musik, jago teater segala macam. Jadi yang menurut saya istimewa di SMA 3, waktu saya masuk dibilang orang SMA 3 itu teladan gitu. Tapi begitu masuk, kalau pinter karena dari seluruh Indonesia pinter-pinter, dan kalau dia menang fisika, menang kimia itu jadi hal yang biasa. Tapi yang menurut saya yang unik adalah orang-orang itu kreatif gitu ya. Makanya begitu sampai dengan lulus SMA itu saya kayak terpana gitu ya, pelenggang-pelenggong gitu. Jadi ini orang udah aktif semua, saya ini terstagnan gitu ya. Jadi kayak pencerahan gitu. Tapi celakanya pencerahan ini terjadi ketika lulus gitu. Saya merasa tertinggal dari teman-teman yang hebat-hebat itu. Nah, baru ketika masuk teknik mesin itu gamang. Jadi ini proses pencarian passion itu ya, begitu masuk di teknik mesin itu gamang. Pada waktu saya milih teknik mesin itu, pilihan pertama teknik mesin, pilihan kedua teknik nuklir. Kenapa saya milih itu? Karena saya fisika, dan dulu pada waktu saya masuk UGM itu jurusan yang favorit itu cuma 3 ya, kimia, elektro, mesin. Dan itu paling gampang cari kerja gitu. Ya, jadi saya saat itu, maka saya milihnya 3 itu kenapa? Karena biar cepat kerja gitu. Tapi begitu masuk di teknik mesin, isinya rumus ya. Saya sebenarnya bukan tipe orang yang technical gitu. Calculate ya. Jadi jiwa saya itu sebenarnya jiwa sosial. Jadi saya suka berpikir grand gitu ya, suka berpikir strategi, suka berpikir makro gitu. Nah, makanya begitu masuk teknik mesin itu saya merasakan something yang nggak enak gitu. Makanya pelarian saya adalah ke pers ya. Jadi di tahun kedua saya masuk ke Balairung ya. Balairung itu koran majalahnya pusat mahasiswa, ya, majalah mahasiswa pusat di kampus universitas. Di universitas. Itu bentuk pelarian di tengah kegundahan ketika saya kok merasakan nggak klop di teknik mesin itu ya. Pada waktu di Balairung itu saya ketemu banyak orang dari berbagai background ya, hukum, filsafat, kemudian ekonomi segala macam, makin saya merasakan mendekati bidang yang saya sukai itu gitu ya. Nah, tapi terus kemudian setelah lulus ya, saya lulus juga lama ya, 8 tahun ya. Tapi waktu itu lulus 7 tahun, 8 tahun itu termasuk cepat. Sekarang udah jadi fosil Mas. Nah, sekarang udah jadi, tapi waktu itu enggak begitu malu-malu banget gitu ya. Walaupun sebenarnya keterlaluan. Nah, sebenarnya ketertarikan saya pada waktu setelah keluar dari ekosistem teknik mesin itu kan di pers sebenarnya. Saya suka nulis dan seterusnya, berlatih nulis ya dari situ sebenarnya. Begitu lulus, nah ini nggak tahu garis menentukan lain, saya ngelamar di Pak Hermawan itu. Kebetulan beliau memang kerjaannya consulting, ya sama kayak saya sekarang, jadi consulting, workshop, ngajar, seminar gitu ya tentang branding marketing. Maka begitu aku ikut beliau, keluar masuk perusahaan, akhirnya kemudian ya passion itu ketemu gitu. Ya, jadi kecintaan kepada, awalnya dulu pada waktu di Balairung itu pada ketemu masuk, saya malah ketertarikannya di ekonomi makro, ya, ekonomi development itu, ya, karena saat itu emang ngetren ya. Nah, tapi begitu ketemu Pak Hermawan, akhirnya saya lihat ya kemudian suka ya mengenai strategi bisnis, ya, marketing, branding, dan akhirnya kemudian nulis buku, ya, saya dapat kesempatan nulis buku jadi saya sama Pak Herman itu 40 buku. Ya, jadi sisanya saya keluar dari Magpres itu 2010 ya. Jadi kalau sekarang udah 80 buku, jadi sekarang udah 40 yang di luar Magpres ya. Jadi saya tahun lalu puncak ya, dalam waktu setahun ada 9 buku. Itu harus hampir setiap bulan bikin buku itu, ya, Mas. Betul. Ya, jadi dan sekarang masih ngantri aja buku yang, karena tiap saat sekarang misalnya saya nulis mengenai Astra Motor ya. Astra Motor itu didirikan tahun 74. Nah, saya ngetris bagaimana perjalanan transformasi Astra Motor itu dari 74 ya sampai dengan sekarang ya. Terus sekarang juga nulis transformasinya Martha Tilar Group ya, dari consumer brand ke ekosistem brand. Jadi ini juga bukunya bukan buku fiksi yang kita harus ke gunung nyari inspirasi, nyari wangsit gitu, enggak. Itu semua pakai riset ya, dan misalnya kayak Astra itu ya, itu setidaknya ada 20-30 narasumber. Jadi nulis buku itu lamanya bukan di nulisnya,
tapi justru diwawancara interview, kemudian dari interview diolah seginian rupa, kemudian ditulis dan kemudian jadi ya. Jadi ini kalau bagi kebanyakan orang pekerjaan yang sangat menjemukan ya, sangat melelahkan gitu ya. Tetapi karena passion ya, karena passion dan saya 30 tahun menekuni bidang ini nggak pernah bosen dan nggak pernah capek dan nggak pernah lelah ya. Ya ini berarti adalah passion saya sampai mati saya akan menekuni. Dan bahkan saya suka bilang ya, sampai saya BO aja mikirin marketing, branding ya, mikirin model-model. Kadang-kadang saya kalau jalan di mall, itu kadang-kadang sama istri, sama anak gitu ya, kadang-kadang pandangan tuh inspirasi. Nggak lihat nah istri saya kan lihatnya kan, barang baru ada produk diskon. Baru. Ini tiba-tiba bayangan kosong itu berarti apa? Berarti mikir model yang lagi dipikirin itu. Jadi setiap saat saya mikirin itu, makanya ya itulah, itu namanya passion ya. Kalau kita nggak passion, kita akan jadi kalau ada passion tuh energi kita tuh nggak ada terus ya Mas ya. Jadi spirit itu akan muncul terus, semangat itu akan muncul terus, dan kita produktivitas akan sangat tinggi. Sebaliknya kalau kita mengerjakan sesuatu yang nggak kita suka, ya sudah menjemukan dan sudah merasa. Jadi orang passion itu sebenarnya dia bukan mengharapkan hasil, tapi dia mengharapkan proses. Jadi makanya kalau orang melakukan satu pekerjaan yang dia suka, itu dalam waktu sedetik itu dia merasakan ya. Jadi proses yang 3 jam, 5 jam itu rasanya sedetik itu. Kan dia menikmati proses. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan pekerjaan yang enggak kita suka, itu rasanya 3 hari enggak rampung-rampung, itu boring gitu. Makanya dulu kenapa saya kuliah di teknik mesin itu merasakan lama prosesnya dan perguruan tinggi kita ini salah sebenarnya, karena menilai orang bukan dari proses tapi dari hasil. Ya, orang belajar itu dari nilai A, nilai B. Saya selama belajar nggak pernah mikir A atau B. Saya menikmati apa yang saya pelajari. Ya itu yang nggak bisa dihasilkan oleh sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita dibangun di mana orang dipacu untuk mendapatkan nilai A atau B. Skor dan itu N, hasil akhir. Ya, makanya saya belajar teknik mesin itu karena untuk cari nilai gitu, bukan untuk menikmati proses belajarnya. Ini sangat filosofis ini. Fundamental ya Mas ya. Ini yang menyebabkan kenapa saya senang brand marketing ini, karena justru kenikmatannya adalah membaca itu nggak melelahkan, menulis itu nggak melelahkan, karena selama kita belajar, selama kita menulis itu kita menikmati proses itu. Bahkan ketika proses menulisnya selesai, ketika membacanya selesai itu kecewa justru. Sebaliknya kalau pendidikan kita enggak, kenikmatan terbesar kalau kita dapat nilai A, wisuda atau wisuda. Jadi akhirnya gitu. Nah, sebenarnya proses belajar yang bagus, proses belajar yang dilandasi oleh passion itu, kenikmatan terbaik itu dapatkan selama proses itu. Edik dia ya. Ketika selesai justru kecewanya luar biasa gitu. Ini filosofi yang menarik ya. Itu mungkin kenapa Mas Iwo lama ya dulu ngapunten ini Mas. Tapi menarik Mas. Ada satu hal yang membuat saya gumun terkagum ya. Pertama gini Mas. Sekarang ini Mas, orang yang dia itu lintas minat dengan apa yang dia tuntaskan di akademik. Katakanlah Mas Iwo kan lulus di sarjana 1 S1 teknik mesin. Kemudian shifting ke branding, social branding dan segala macamnya. Gimana Mas bisa meyakinkan klien atau eksternal ya untuk ayo gunakan jasa saya sebagai seorang konsultan. Padahal Mas tuh punya gelar akademik di bidang teknik mesin. Gimana cara meyakinkan? Ya bagi saya ijazah nggak penting. Berarti mau asli atau palsu nggak penting. Dan makanya saya ijazah S2 saya itu saya ambil setelah 15 tahun ya. Karena artinya nggak kepake. Saya juga ngelamar di Pak Irmawan itu nggak pakai ijazah. Ya saya cuma tunjukkan tulisan saya di KR pada waktu itu. Pak, aku cuma punya portofolio tulisan ini. Dia lihat tulisannya, wah ini anak muda tapi berpikirnya apalagi teknik mesin mikirnya makroekonomi. At that time aku nulisnya makroekonomi dan kelihatan konsepnya gitu, maka dia begitu baca tulisannya ya itu langsung sudah nggak pakai wawancara yang ditanya fit and proper test berapa segala macam, pakai tes psikologi enggak. Jadi dia dari tulisan itu udah langsung gitu ya. Jadi teman-teman saya juga nggak perlu untuk menunjukkan ke klien misalnya bahwa saya lulusan ini lulusan itu gitu ya. Karena apa? Karena tadi itu sumbernya di passion.
Ya, ketika kita passion, kita tuh fokus di dalam, nggak fokus di luar. Kita fokus menikmati apa yang kita gali, apa yang kita pelajari, ya. Sehingga teman-teman kalau kita ada buku, ya, judulnya Flow, ya. Flow itu adalah ketika kita mengerjakan sesuatu itu berada pada kondisi flow namanya, ya, yaitu ketika kita mengerjakan sesuatu sampai kita itu saking asiknya sampai kita menikmati proses itu. Kayak tadi passion tadi. Lupa waktu ya. Lupa waktu. Ya, makanya ketika misalnya menulis ya, di kebanyakan orang itu kan menulis kan wah sak paragraf aja diuntel-untel, dibuang, nanti sampai 10 sampai 20 dibuang ya karena kok nggak ketemu gitu ya. Berarti belum menemukan flow-nya. Ya, saya kenapa bisa sampai 80 buku itu karena di setiap proses menulis itu proses flow itu terjadi. Ya, karena apa? Karena konten yang saya dalemin itu memang mengasihkan karena memang saya suka ya, sesuai passion itu. Sehingga teman-teman kalau kita berada dalam posisi flow ya, itu ada nih orang-orang psikologi tahu tuh ya, proses flow itu. Ketika kita mengerjakan sesuatu ya, proses yang berlangsung selama 3 jam itu hanya terasa sedetik itu saking kan. Nah, dulu saya ingat sekali ya pada waktu di Mabes itu sudah nggak kayak karyawan umumnya ya, karena saya bisa 2 minggu nggak pulang ya. Jadi saya tuh di kantor itu tidur di kantor, mandi di kantor. Makanya musuhnya dulu satpam karena tiap kali malam kebetulan di kantor tuh ada tempat mandi ya. Jadi selalu kamar mandi kok basah gitu, ada yang mandi ya. Itu saya dikira hantu kali ya, ternyata masih ya. Itu bisa saya bawa mobil, bawa baju seminggu atau 2 minggu dan nggak pernah pulang karena di kos juga nggak ada orang, nggak ada yang tunggu, jadi ya juga ngapain juga akhirnya. Sementara di kantor itu memang kayak surga ya, karena di sana perpus tuh lengkap sekali ya, jurnal ada di semua, jadi terus ono AC-nya ya. Kalau di nggak ada AC, sumuk ya, makanya semua sudah ada, so ngapain pulang gitu ya. Dan menariknya saya menemukan proses nulis yang sangat produktif itu ya. Ya kalau normal bisa dapat 5 halaman, nih bisa dapat 30 halaman, itu sekitar jam. Jadi ingat sekali itu saya bangun tuh biasanya jam 4 atau jam 5 gitu. Jam 5 sampai jam 8 ya sebelum teman-teman pada masuk. Jadi dulu saya sebelum jam 8 belum pada masuk itu saya harus mandi dulu, harus rapi sehingga pas masuk itu jangan sampai belum mandi gitu. Ya kan? Nah, itu sampai segitunya. Ini ketularan pada waktu di B21. Waktu di B21 itu adalah tempat kumpulnya teman-teman pers ya di Bulak Sumur. Bulak Sumur itu B. Bulak Sumur itu B itu Bulak Sumur 21 itu perumahan dosen. Ya gitu. Jadi gelandang di sana tiap saat itu tidur ya nggak pernah pulang juga. Nah ini berlanjut di kantor. Emang dari mahasiswa ternyata. Dari mahasiswa memang. Penyakitnya ya. Makanya itu saya merasakan ya nulis di seputaran jam 5 sampai jam 8 itu ya karena pikiran masih bersih ya. Itu bisa lancar sekali dan nggak terasa tiba-tiba 30 halaman selesai buku gitu ya. Itu karena proses flow. Ada flow-nya. Nah, saya menjalani hidup ini sebenarnya juga flow karena hidup kok kayaknya orang yang ngelihat itu sibuk ya, kayaknya stres, padahal enggak. Tiba-tiba malam gitu. Jadi proses dari pagi ke malam itu rasa cepat sekali. Kenapa? Karena kita menikmati setiap proses ya. Kayak tadi misalnya saya ngomong di Gramedia ya, ngomong di klien mengenai leadership segala macam. Ya 2 jam gitu, tapi ya nggak kerasa. Habis itu meeting di LAN ya, Lembaga Administrasi Negara. Habis itu jalan di GBK. Itu semua proses itu rasanya sedetik aja karena kita menikmati, kita enjoy gitu ya. Jadi semua yang kita, makanya celaka kalau orang itu nggak menemukan flow di dalam hidup, tidak menemukan sengsara ya Mas ya. Sengsara, ya itu celakanya 80% orang sampai mati nggak ketemu. Untungnya masih 20% dari yang nggak menemukan passion tadi ini ya, makhluk langka nih. Makanya kalau kita menemukan apa yang kita suka ya, pekerjaan seberat apapun ya, sesulit apapun itu menjadi begitu nikmat ya, dan kita nggak kerasa ngalaminya ya, tiba-tiba kok dari pagi sampai malam kok kita jalani kayak sedetik aja gitu ya, karena menikmati setiap proses itu. Jadi saya nggak pernah berpikir hasil. Saya nikmati detik demi detik proses itu sehingga kemudian justru itulah terjadi produktivitas yang luar biasa. Ini sebenarnya ini tuh bagian pembuka teman-teman, cuman asik banget ya. Ini udah berapa menit? Tapi sorry Mas. Sekarang itu apalagi Gen Z ya Mas. Saya kan Gen Z kelahiran 2000. Fakultas Peternakan 2019 baru lulus kemarin. Gimana sih Mas cara mengkorelasikan antara passion dengan pekerjaan atau job? Karena gini Mas.
Gen Z itu sangat suka dengan passion, Mas. Ibaratnya dia tuh tahu apa yang dia mau. Ya. Tapi kadang dia terbentur realita, Mas. Nyari pekerjaan sulit. Ya. Nah, pintunya seperti apa, Mas? Ya, artinya kalau pekerjaan itu menjadi dunia kita, saya terus terang dari mahasiswa, saya melihat bekerja itu adalah ya mungkin 60% atau 70% atau 80% dari hidup saya gitu ya. Dari awal memang udah kerja gitu ya. Dan ketika saya tahu bahwa sebagian besar hidup saya adalah kerja, maka pekerjaan yang saya ambil harus yang saya suka. Oh, ya, karena proporsi di hidupnya itu besar. Betul. Jadi saya itu misalnya ya ke Bali gitu ya, ke Swiss ya, kemarin ke Swiss, terus ke Singapura misalnya, atau ke Hong Kong gitu misalnya ya, liburan gitu. Itu tetap juga nggak nikmat ya. Karena di sana juga kerja juga gitu ya. Nikmatnya malah kerja, Mas ya. Jadi ya sudah dibentuk ya. Jadi tiap nyaman saat ya, Mas ya. Tiap saat mikir ya. Kebetulan saya kan punya perusahaan ya namanya Inventure. Ya, saya punya 20-25an orang dan itu saya cek tiap saat gitu ya. Jadi mereka nggak bisa lepas dari saya karena anytime saya telepon nggak diangkat ya saya suruh telepon saya, enggak ya tak telepon lagi sejam lagi gitu ya. Nah itu coaching, mentoring segala macam saya lakukan ke anak buah. Saya membentuk mereka ya, mengcoach, mentor mereka juga dengan senang hati karena ketika anak buah saya itu sukses, saya juga senang gitu ya. Jadi semua saya lakukan dengan kenikmatan, dengan kesenangan ya, enjoy ya, termasuk hal-hal yang paling saya suka ya ketika ya nggak tergantung tempatnya ya, apakah lagi liburan di Bali, apakah lagi be-all di rumah gitu. Itu ketika namanya wandering ya, otak kita tuh wandering ya. Berkelana untuk menemukan ide-ide yang itu akan jadi satu yang menjadi karya kita gitu ya. Ya ini yang saya tadi katakan bibit-bibitnya itu di SMA 3 itu. Jadi ketika saya di kampung itu lihat hidup itu begitu simple ya dan nggak ada yang aneh-aneh. Begitu ketemu teman-teman yang hebat-hebat dari seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia, sekolah di SMA 3, saya melihat satu orangnya udah pinter-pinter, kreatif itu. Terus saya jadi kecil gitu kan. Nah makanya terus saya berjanji mesti harus bikin something gitu. Makanya terus sampai kebiasaan itu sampai sekarang saya harus bikin satu karya, bikin satu yang hebat gitu ya. Walaupun tentu nggak hebat juga ya. Jadi ya mungkin menurut saya hebat ya, orang lain nggak hebat kan nggak apa. Tapi at least saya berpikir itu hebat dan itu mesti harus pemikiran yang harus dipikirkan gitu ya. Makanya setiap saat berpikir itu ya itu passion gitu ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa berpikir itu berat gitu ya. membosankan gitu. Sehingga perlu waktu khusus, saya perlu ke gunung. Saya enggak. Saya itu terakhir menemukan ya, mencari ide yang paling gampang, paling nikmat itu 3. Ya, yang pertama adalah be-all. Kedua jalan, ya. Kalau jalan ini saya ambil dari Steve Jobs, ya. Steve Jobs itu menemukan ide-ide kreatif itu kalau jalan dia, ya. Karena bukan lari, bukan sepeda, karena sepeda kan ada effortnya, jadi nggak relax gitu, nggak fokus ke sini ya, nggak bisa fokus ke sini gitu. Ya, Steve Jobs itu kalau nyari ide iPhone, nyari ide iPod segala macam itu jalan dia, karena jalan itu nggak ada effortnya dan agak nganggur dan ini bisa wandering gitu ya. Jadi be-all, karena be-all itu nggak ada kerjaan lain selain nunggu yang di bawah keluar. Tuntas ya. Kemudian, nah yang terakhir ini menarik, saya juga nggak tahu kenapa itu mandi Mas. Jadi saya itu di rumah ada pancuran. Nggak tahu otak itu kalau kena air, kena pancuran, relax. Tiba-tiba itu kemudian wandering tadi itu, dan teman-teman ya, saya pernah baca buku judulnya Big Magic ya, teman-teman harus baca. Judulnya Big Magic ya. Buku itu cerita mengenai living a creative life. Jadi hidup secara kreatif ya. Banyak orang hidup itu ya just untuk cari duit, ya, cari makan gitu ya. Living creative life itu hidup untuk berkreasi. Nah, ini yang nulis adalah penulisnya itu Eat, Pray and Love itu siapa? Itu. Tapi ini buku dia yang non fiksi, ya, Eat, Pray and Love, difilmkan, ada tuh si siapa namanya, cewek itu. Nah, dia nulis yang non fiksi itu judulnya itu tadi Big Magic itu. Nah, itu dia cerita bagaimana proses dia, kreativitas dia dalam mencari ide-ide novel dia gitu. Karena begitu dia sudah jadi satu novel, dia akan dipush oleh pembacanya untuk novel berikutnya apa, sehingga dia harus berpikir keras untuk menemukan ide-ide. Dia bilang bahwa di kepala kita ini itu ada
ide-ide yang liar jalan di situ. Kalau nggak kita jumput, nggak kita ambil, ide itu nggak akan kita bisa ambil gitu. Dan kadang-kadang kita pas pada waktu ketemu ide itu nggak cepat kita ambil, itu bisa hilang betul. Nah, makanya saya tuh begitu kepala kena air, itu ting gitu keluar, ya atau ide gitu. Nah makanya mesti harus cepat dicatat karena kalau beberapa detik kemudian nggak cepat kita catat bisa saja hilang gitu. Ya, saya pas BO gitu lagi nongkrong gini tiba-tiba ting gitu keluar gitu. Ya, nah, keluar itu bisa jadi seminar, bisa jadi buku, ya bisa jadi event, ya bisa jadi quote macam-macam, ya bentuknya gitu. Dan proses kita nyari ide untuk novel, untuk product development, bikin iPhone, ya. Ngerumuskan EMC kuadrat ya kayak si Einstein kan begitu ya, dia tuh berpikir keras setelah berpikir bertahun-tahun untuk menghasilkan EMC kuadrat itu keluarnya bukan karena dia mikir, jadi dia udah kayak orang blank gitu, kayak orang stres, dia cuman main biola terus tiba-tiba lagi diam gitu ting itu langsung keluar EMC kuadrat itu. Jadi dia berpikir puluhan tahun untuk merumuskan itu, bergolak di sini. Tapi keluarnya itu bukan dengan mikir dia. Justru ketika dia sudah blank, sudah surrender gitu, sudah nyerah, tiba-tiba ting gitu. Jadi proses penciptaan ide itu kadang-kadang begitu. Makanya tak disangka ya Mas. Tak disangka, nggak bisa. Tapi bukannya nggak dipikirkan ya. Kita berpikirkannya sudah panjang. Sampai pas tidur dipikirin. Kan biasanya mikirnya kan debat segala macam di meeting gitu kan. Atau kita ke puncak gitu kan, debat gitu ya. Pada waktu itu nggak muncul. Tapi setelah 2 minggu kemudian berkonstelasi tiba-tiba ting itu keluar gitu. Makanya saya sangat terus menantikan momen-momen untuk ide itu keluar gitu. Nah, kalau kita nggak effort, kita nggak pernah mikir, kita nggak pernah analisis, kumpulkan di sini dan nggak pernah ada waktu momen untuk ngambil ide itu, ya itu nggak akan ketemu. Itu yang disebut penulisnya Eat, Pray and Love itu Melissa Gilbert ya, namanya Melissa Gilbert ya? Bukan. Nah, itu dia bilang Anda mesti harus mikirkan terus dan ketika mikirkan terus itu nggak langsung keluar. Nanti ada momen-momen di mana dia tuh lewat di kepala kita, terus kita harus jemput cepatnya. Makanya kalau bisa bawa catatan, begitu ada dicatat gitu. Tapi harus selalu mikir ya Mas. Harus mikir. Kalau nggak mikir ya nggak kemana orang nggak akan terasa. Ya? Jadi yang namanya data, yang namanya analisis itu kita kumpulkan di otak, itu nanti tiba-tiba keluar. Tapi otak kita nggak pernah untuk mikir, ya. Makanya saya percaya bahwa banyak orang bilang itu ojo kakean pikiran gitu. Orang Jawa bilang nanti cepat mati gitu. Salah kayaknya Mas. Itu menurut saya salah, ya. Karena pemenang Nobel, ya, Samuelson, kemudian Robert Solow, ya, si Albert Einstein, itu usianya 90, ya, 80. Masih mikir. Menurut saya karena otaknya berpikir terus, ya otaknya berpikir terus. Jadi menurut saya, orang Jawa bilang itu juga kan mikir itu misalnya nggak benar itu. Kita mesti harus banyak mikir sehingga kita keluar ide-ide dan kita menemukan passion dan kita bahagia. Jadi sebenarnya kalau kita menemukan flow tadi itu kebahagiaan yang luar biasa. Menarik Mas, ini ngobrol panjang soal bagaimana cara mengasah kemampuan otak, analisis, passion. Tadi sempat dibahas juga soal passion ya teman-teman. Jadi apalagi buat alumni muda agama nih untuk senantiasa mengejar passion karena menariknya Harvard bilang 80% orang itu hidup sampai mati itu tanpa passion bos. Pusing itu hidup udah kayak di neraka itu kan. Tapi menarik Mas Siwo. Tadi Mas Siwo banyak bahas juga soal perjalanan hidup Mas Siwo sebagai mahasiswa di UGM, di Baleru sampai tadi nginep di B21 sampai nggak balik-balik ke kos gitu. Apa value paling penting Mas yang Mas dapat ketika di UGM Mas, ketika sebagai mahasiswa ya? Karena ini kan podcast agama nih kan. Saya mendapatkan value ya, ini mohon maaf ya, bukan kalau saya ngomong di teknik mesin nggak boleh ngomong ini ya. Makanya kalau saya ngomong di teknik mesin akan ngomong yang pro teknik mesin, kalau ngomong di Balerung saya pro Balerung. Kalau di Balerung saya value yang terbesar yang saya dapat adalah karena kemajemukan diverse tadi ya. Kemajemukan pola pikir tadi ya. Jadi ada kenal namanya Nezar Patria ya, itu filsafat ya, kenal yang namanya Jito itu orang fisipol ya, terus kemudian ada yang dari teknik si Rahman ya, ada yang kenal dari orang hukum dan seterusnya ya. Jadi saya nggak tahu ya apakah proses itu terjadi, tapi menurut saya dengan kenal mereka itu kemudian memang
saya memang awalnya memang suka dengan sesuatu yang generalis ya, sesuatu yang grand, sesuatu yang besar gitu, konsep yang besar gitu. Terus ketemu orang-orang kayak begitu, jadi perspektif itu menjadi semakin luas ya. Jadi menurut saya yang saya dapat di UGM ya, terutama saya sangat organisasi yang berjasa ya bagi hidup saya adalah Balairung ya, karena saya gelandang di sana, jadi nggak pernah pulang di nomaden, nggak pernah pulang di kos ya, tiap saat dari pagi sampai pagi lagi ya, banyak nggak mandi juga di sana. Karena biasa nggak mandi 3 hari itu biasa, jadi biasa lah aktivis ini kan biasa gitu, dan tiap hari kerjanya diskusi, dan diskusinya bukan diskusi diskusinya itu bagaimana meruntuhkan Orde Baru gitu ya, diskusinya isinya itu berat-berat gitu ya. Ngomong Gramsci, ngomong konsep-konsep filsafat, konsep-konsep politik segala macam ya, serius banget, tapi kita merasakan nggak serius gitu ya. Ya kita ya flow tadi, jadi ya ngobrol biasa gitu ya. Tapi ya untung ketemu orang-orang yang ya gila-gila ya, orang-orang kayak yang gila-gila itu, sehingga ya kemudian sesuatu yang kayaknya berat jadi ya kita biasa-biasa ya. Nah, terus kemudian kalau dari teknik mesin yang saya dapatkan adalah berpikir sistematik itu. Modeling. Ya, modeling, berpikir logik, berpikir sistematik ya. Orang sosial itu ya, orang-orang Balairung itu ya gitu. Ya, memang secara pikiran tuh liar gitu ya. Daki-daki mungkin ya. Daki-daki, tapi batas-batas terus disistematisir itu lemah sekali. Makanya kenapa saya di Balairung itu cepat kelihatan stand out gitu ya. Prominent ya. Prominent karena mereka semua mikirnya udah kemana-mana ya. Saya sistematik gitu ya. Jadi saya pinter itu. Dari mereka yang mikirnya kemana-mana, coba saya klasifikasi. Komplementer gitu. Ya, melengkapi ya. Gitu. Nah, maka kemudian sebenarnya tanpa sadar ya, ketika saya dapat di teknik mesin itu sistematika, logik segala macam, di sini pemikiran yang liar gitu. Terus kemudian saya masuk di Pak Hermawan itu ya, di bidang yang kemudian saya masuki marketing branding itu, sebenarnya marketing itu kan sosial, berpikir liar tadi sama berpikir sistematik. Iya, itu hitungan kan. Ya, jadi sebenarnya ini ketemu dua, terus kemudian diimplementasikan dikerja itu di Pak Hermawan itu. Jadilah Masiwo ini kan. Nah, ini termasuk juga saya mensistematisir tadi itu juga baru sekarang loh. Berarti ya, ada jasa. Baru sadar sekarang loh. Ada jasa Kagama Talks sini ya. Bahwa ternyata dari teknik mesin dapat logiknya, di sini dapat liarnya, terus ketemu di kerja itu baru saya ketemu di sini. Dibikin buku Mas. Langsung tulis buku Mas. Catut nama saya Mas. Anyway Mas, Mas Iwo kan juga aktif di Kagama ya teman-teman ya. Ya. Sebagai apa tuh Mas di Kagama? Dan mungkin ceritakan kenapa Mas Iwo masih mau ngurus Kagama? Ya, jadi gini ya. Jadi ada apa sih Mas di Kagama gitu? Jadi saya dulu pegawai di Mabes di Pak Hermawan, terus kemudian 2010 saya keluar ya, bikin sendiri ya, pasti ada challenge-nya ya kalau jadi pegawai kan kita semua tunduk kepada bos dan kita nggak boleh seenaknya, semua jadwal segala macam itu ditentukan oleh bos. Ketika saya keluar bikin sendiri inventor, maka ya bosnya saya, jadi saya waktu saya atur sedemikian rupa, jadi nggak ada yang merintah saya gitu ya, tapi tetap tanggung jawab karena saya punya karyawan, punya klien, itu mesti harus dijaga, diatur kan. Terus kemudian kebetulan saya keluar dari kerjaan itu persis di usia 40 ya. Dan sekarang sudah di atas 50, dan kalau sudah ini nanti kamu juga akan ngalami ya, Gen Z, teman-teman yang muda akan ngalami. Memang siklus hidup itu begitu ya, ketika kita sudah mendekati ajal gitu ya. Bau tanah lah ya. Sudah mulai bau tanah, maka orientasi kita memang akan berubah gitu ya. Oke, menarik Mas, saya baru tahu Mas. Makanya kamu mungkin nggak bisa merasakan seperti saya rasakan sekarang ya, karena kamu kan sekarang lagi karir ya, lagi mesti harus menjadi the winner, menjadi yang stand out gitu ya, nyari aktualisasi, gulung kuming gitu ya. Jadi dan memang tenaganya ada ya, tapi fase hidup ya itu ada saatnya. Jadi saya lihat dari 40 saya keluar dari Maples. Ya masih walaupun sudah mulai mikir juga mendekati kematian ya, tapi karena punya tanggung jawab ya perusahaan. Tapi ini setelah 55 sekarang ini kan, maka ya hidup tuh kemudian jadi memang orientasi berubah. Menarik. Misalnya material ya, duit dan seterusnya itu ya sudah nggak begitu. Mulai nurun ya Mas ya. Betul. Toh ya misalnya ya saya kaya ya, punya
banyak harta itu dikubur kan juga kan Boten katut. udah nggak katut kan, saya nggak ngerasakan ya itu nanti warisan anakku, aku juga nggak ngerasain juga kan, anakku bahagia dapat warisan itu kan aku nggak ngerasain juga. Makanya terus jadi mikir ini di sisa hidup ini mesti harus something yang bermakna ya, yang bermakna gitu. Dan ya akhirnya orientasinya dari selfish ya menjadi otheris ya. Jadi ada selfish, ada otheris. Nah otheris itu artinya kita orientasinya ke other gitu ya. Jadi saya ini pada posisi sekarang ini ya sudah melakukan sesuatu, pertama dinikmati tadi flow tadi itu, dan kalau bisa ya sudah, karena kalau untuk saya sendiri ya saya, anak saya segala macam sih sudah ya bukannya cukup lah ya Mas. Ya nggak tahu cukup nggak cukup tuh relatif. Saya sudah selesai lah. Ya, sudah selesai. Artinya saya juga kalau misalnya ya kayak gini terus kalau miskin juga nggak miskin banget nanti ya. Nah, terus kurang apa juga enggak gitu ya. Jadi kalau konsepnya itu namanya abundant ya. Tapi kalau saya bilang abundant nanti sok-sokan. Gitu. Jadi ya enggak lah. Pokoknya intinya saya di sisa hidup itu mesti harus otheris tadi ya. Jadi orientasinya bukan ke selfish ya. Sudah nggak ada gunanya lagi selfish gitu ya. Artinya selfish itu artinya kita belajar untuk pintar ya, berkarir agar kita ini hebat ya, terus jadi artis, kita dikenal gitu, itu sudah nggak begitu lagi. Khatam, tuntas lah ya. Jadi makanya aktif juga agama Mas. Nah, ya salah satunya sebenarnya juga nggak cuma agama, teman-teman Padmanaba misalnya juga sudah mulai ngubungin gitu ya. Saya nyambung ya Mas ya. Artinya kemudian ya intinya apa yang bisa dilakukan ya, saya juga bukan terus wah di agama ini terus hebat terus bisa bantu banyak apa juga enggak ya, intinya semampu lah, semampunya karena juga saya juga nggak mau ngoyo juga gitu. Tadi tuh ngapain tinggal sebentar kita ngoyo, kita sengsara, pokoknya semua dinikmati aja. Makanya sehari ini saya tadi pagi saya jalan ya, terus jam 2 ada seminar, sebelum seminar saya selalu sejam sebelumnya di mobil saya pelajari. Saya baru dapat bahan tadi pagi, ada yang bikin presentasi kan anak buah, ada tim. Kemarin saya brief tim, ini ada permintaan kayak gini, saya brief tim, bikin. Tadi pagi jadi, sudah dalam bentuk didesain bagus. Saya pelajari, saya koreksi, balikin, terus jam 12 saya dapat finalnya, saya pelajari sejam aja. Ya. Nah, terus jam 2 manggung, ya. Habis manggung selesai, ya gitu, saya kalau ngajar juga aja ngasal aja, jadi juga enggak berat, enggak beban gitu ya. Ya kayak gini nih ngobrol kan. Iya, lebih gini ya Mas ya. Makanya ini kan kayak kalau ini depan ada 300 orang yang udah jadi seminar ini. Jadi besok Mas Hasan podcastnya 300 orang Mas ini Mas. Artinya ya seminar kan orang kan persiapan dan wah ini ada apa gemeter takut ya. Enggak, saya ya ngobrol aja apa. Saya ngomong juga nggak ada slide-nya, tapi ya biasanya ngelantur ngalor ngidul kayak gini ini kan ngelantur kan. Jadi ya nggak beban gitu. Setelah selesai kemudian ono meeting dengan deputy LAN ya, lari dari Palmerah ya. Palmerah kan kantornya Kompas kan di Palmerah ya, ke veteran, dari veteran karena ada ini saya ke GBK ya, ke GBK ya untuk jalan seneng-seneng karena banyak orang di sana lihat cewek-cewek cantik. Waduh, ini nggak perlu dikat lah ya. Jadi hidup tuh seneng aja terus kesini, ini nanti ya sampai malam juga ya, kalau kita kalau kita seneng ya sampai subuh ya kita lakukan. Makanya wawancara ini kalau mau sampai subuh juga kat ini tolong ini hostnya capek ini hostnya. Tapi terakhir Mas Siwa tadi ini ibarat kalau makan Mas, ini semuanya daging Mas. Kalau saya makan ini daging semua. Tapi terakhir Mas, mungkin buat penyemangat adik-adik sekalian ya Mas, apalagi buat kagama muda gitu kan. Gimana sebaiknya seorang anak muda, apalagi alumni muda, fresh graduate, itu bersiap menghadapi dunia Mas? Ya, jadi ini ya teman-teman, saya berproses tadi saya ceritakan dari anak culun masuk ke ekosistem di mana orangnya hebat-hebat, saya gegar budaya gitu ya, plenggong gitu, wah ini apa gitu, terus kemudian merasa terpacu dan kemudian setiap harus berpikir keras, kerja keras untuk menghasilkan something. Sebenarnya ekspresi diri sebenarnya, bahwa saya berarti gitu ya. Itu mestinya teman-teman harus punya itu ya. Lepas dari apakah saya di kedokteran, apakah di politik, apakah di bisnis, apakah di hukum segala macam. Ya menurut saya kuncinya adalah bahwa kita hidup itu mesti harus create ya, menciptakan sesuatu yang itu bermakna gitu ya. Bermakna kalau masih di usia 30
ya usia 20 bermakna untuk sendiri ya. Tapi kalau sudah lewat 50 biasanya bermakna untuk others, untuk yang lain. Tapi menurut saya kuncinya adalah kita harus nge-push diri kita ya, membangun sense of crisis, sense of urgency untuk kita menciptakan ya, create sesuatu yang bermakna gitu. Dan tadi saya katakan untuk menciptakan sesuatu yang bermakna. Kalau bagi saya sesuatu yang bermakna itu simple aja. Buku itu something yang bermakna, tulisan itu something yang bermakna. Aku bikin namanya Indonesia Industry Outlook, itu kayak seminar, kayak conference mengenai bagaimana outlook ekonomi atau bisnis Indonesia ya, itu seminar ya, itu yang meaningful. Aku bisa serve klien ya, dari yang jelek jadi bagus, itu something yang terus kemudian aku bikin seminar ya, kayak tadi ada 80 orang, ada 100 orang. Saya ngomong dan bisa jadi inspirasi bagi mereka, itu meaningful gitu ya. Jadi dan untuk itu kita masih harus dipacu diri ya. Tadi ya belajar, mikir terus, sehingga karena untuk menghasilkan sesuatu mesti harus mikir. Kalau nggak mikir nggak bisa. Ya, itu kalau jadi habit ya, jadi culture, jadi karakter, maka kita akan melakukan sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Ya, menjadi satu yang simple, satu yang nikmat, satu yang enjoy, sehingga ketika kita dalam proses itu ya hidup kita ini nggak sengsara gitu ya, hidup kita tuh free, hidup kita tuh lepas ya, karena kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, kita senang ya, enjoy, kita akan enjoy hidup itu jadi enjoy gitu, nggak berat gitu. Enteng lagu nih. Terima kasih Mas Iwo, ini obrolannya sangat inspiratif, apalagi buat kita ya anak muda untuk terus hidup di tengah passion gitu. Terima kasih Mas Iwo atas kesempatannya. Sampai jumpa teman-teman sekalian di Kagama Talks episode berikutnya. Semoga teman-teman terus bersemangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa.